Hidup mahasiswa! Komando, Mas dulu. Kasih lepas satu. Kasih lepas. Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Tolong kata apa kata? Hari ini mengajarkan demokrasi sesungguhnya seperti begini kepada aparat kepolisian. Aparat atau aparat? Aparat atau aparat? Bisa dibilang aparat. Bisa dibilang aparat. Dia bingung. Dia bingung. Dia lahir dari rahim siapa? Jangan demo. Dia lahir dari rahim siapa? Dari perempuan Papua. Jangan demo. Perempuan Papua sedang bersuara. Ini orangnya. Sedang jemur di terik matahari. Hidup! 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 Tolak! Tolak! Mereka! Hidup! Hidup!
anak bangsa kami sendiri. Oleh sebab itu, hari ini adalah tanggal 1 April 2020 untuk menyampaikan aspirasi rakyat bangsa Papua, menolak kebijakan dan lain-lain. Tapi rakyat Papua hari ini untuk menolak dan kepentingan Jakarta. Oleh sebab itu hari ini adalah aksi damai untuk menyampaikan aspirasi rakyat untuk tolak pemekaran dan terputus di tanah Papua. Hidup bangsa Papua! Hidup bangsa Papua! Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Hidup bangsa Papua! Hidup bangsa Papua! Yang di belakang, yang merasa orang asli Papua, angkat tangan kiri. Yang di samping, angkat tangan kiri. Yang ada di bawah, yang di bawah angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Otsus! 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 Stop! 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 Solusi terbaik agar Papua! 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 Otsus! 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 Bob! 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 Papua merdeka itu solusi. Indonesia untuk Freeport. Akhirnya Amerika diam saja lihat Pepera yang tidak jujur, tidak adil, tapi diam saja lihat orang Papua diculik, dibunuh, diperkosa, diam saja. Dan mereka yang duduk dalam anggota Pepera, karena waktu itu saya punya bapak sebagai wakil Bupati Jayapura dan beliau terlibat di panitia panitia pemilihan anggota Dewan Musyawarah Dewan Musyawarah Pepera. Jadi beliau cerita sama saya setelah pulang ke rumah, cerita apa yang mereka lakukan di kantor bupati waktu itu di APO. Itu bukan rakyat yang pilih wakil-wakil. Itu dari Satuan Kopassus yang mengawasi dan menentukan siapa yang boleh duduk dalam anggota Dewan Musyawarah Pepera. Nah, mereka tentukan habis, terus mereka diasramakan di Dok 7. Dok 7 dulu STM yang Kota Raja ini dulu sekolahnya di Dok 5, dia punya asrama di Dok 7. Anggota DMP itu di sana. Jadi mereka diasramakan di Dok 7 dan tiap hari didoktrin. Berani pilih Papua Merdeka akan dibunuh. Jadi mereka dipaksa untuk harus pilih bergabung dengan NKRI. Kemudian tiap malam mereka dibawa ke bar-bar yang ada di Jayapura, mereka dansa-dansa. Dulu ada bar Paradiso di pelabuhan kapal situ. Kemudian mereka dikasih radio transistor, mungkin dikasih uang. Jadi mereka perhatikan, tiap hari mereka diawasi oleh intelijen di asrama. Kalau ada yang bicara kelihatan mau tidak mendukung Indonesia, itu langsung diganti. Kadang-kadang diganti, dia tidak pernah pulang ke rumah sampai hari ini. Itu yang terjadi. Jadi sudah terlihat bahwa kita orang selama ini dianggap sebagai budak yang tidak punya suara. Sekarang ini kita orang sudah sekolah, sudah sadar, kita orang punya hak untuk bersuara. Insaf, bertobat. Jadi kalau memang Indonesia tidak mau serahkan kedaulatan secara cuma-cuma, ya bikin perundingan internasional supaya orang Papua juga berhak bicara tentang nasibnya atau masa depannya. Amin, amin. Amin. Jadi teman-teman, kalau kita orang takut berbicara, takut bersuara, karena takut masuk penjara, tidak akan pernah kita orang bisa merdeka.
Kita orang harus berani. Sekalipun masuk penjara, itu bagian dari perjuangan secara damai. Nah, jadi teman-teman ada dua pilihan dalam perjuangan. Smoking understand this? Kalau yang mau masuk militer, bergabung dengan orang tua di akar pohon, di hutan. Oh my God. Hutan. Yang mau berjuang dengan damai, kita orang ada dalam kota, tetap dengan damai. Tidak boleh dengan kekerasan. Jadi saya himbau teman-teman, kalau ada yang mungkin bawa alat tajam atau punya senjata yang berbahaya, tolong itu disingkirkan, jangan dibawa lagi. Karena kita berjuang dengan damai, tidak punya niat pukul orang, bunuh orang, tidak ada. Kita orang hanya berteriak, bersuara, tetap tuntut kita punya hak dengan damai. Amin. Jadi tidak ada pikiran membunuh atau apa. Jadi tolong kalau ada yang bawa senjata tajam, sudah amankan, jangan lagi bawa gabung di sini. Kalau brimob, Sebab jangan sampai nanti nggak mati. ada yang lihat, Senjata. aduh teman-teman dapat Kalau makan susah. sendiri, amin. Itu ditangkap, dibilang bawa senjata tajam. Dan karena 1-2 orang ini mengganggu kita semua punya tujuan berjuang dengan damai. Amin, amin. Jadi jangan karena 1-2 orang bawa senjata mengganggu yang lain punya. Michael Manufandu, Phil Erari, dan tokoh-tokoh Papua yang lain. Mereka bilang jangan minta merdeka dulu, kita terima otsus dulu. Terima otsus dulu. Jadi itu sebagai alternatif terbaik dan terakhir yang bisa pemerintah Indonesia berikan dalam 20 tahun. Nah, kalau itu sudah gagal, ya berarti tidak ada jalan lain. Hanya satu, merdeka. Kemudian kemarin Don sudah kasih otsus 20 tahun. Mungkin teman-teman semua ingat yang Indonesia punya program keluarga berencana. Don bilang 2 anak saja cukup supaya berhasil. Nah, jadi sama kemarin otsus juga 2 provinsi saja supaya berhasil. Kemarin berhasil kan tidak? Nah, kalau 2 provinsi saya sudah tidak berhasil, apalagi bikin provinsi banyak. Dua provinsi saja tidak berhasil. Nah, jadi kalau 2 provinsi sudah tidak berhasil, kita yang tuntut naik lagi. Sekarang bukan pemekaran provinsi, pemekaran negara. Karena sudah jelas otsus gagal. Jadi mau bikin provinsi banyak pun tetap gagal. Solusi hanya ini yang terbaik supaya jangan lagi ada orang Indonesia atau adik-adik yang jadi prajurit TNI, Polri mati. Jangan lagi ada orang Papua mati. Bikin perundingan internasional. Perundingan internasional, karena dulu Papua dipaksa gabung ke Indonesia, itu yang terlibat Amerika, Belanda, PBB, dan Indonesia. Jadi kalau dulu melibatkan 3 negara, Indonesia, Amerika, Belanda, terus lembaga internasional PBB, berarti sekarang juga perundingan melibatkan Amerika, Belanda, Indonesia, dan bangsa Papua, PBB. Karena dulu New York Agreement, itu dorang perjanjian New York, dorang tidak lihat kita orang sebagai manusia, sebagai suatu bangsa yang punya hak menentukan nasib sendiri. Harusnya di perundingan New York atau New York Agreement, wakil-wakil bangsa Papua juga duduk, karena kita sudah punya parlemen. Parlemen itu salah satu
lembaga negara, lembaga dari sebuah negara yang akan berdiri itu atau pemerintah belum lupa jadi tidak bisa sebut. Baik, saudara-saudaraku, masyarakatku, adik-adikku, anak-anakku. Papuan! 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 Terima kasih. Itu tekad dari rakyat Papua. Jadi supaya teman-teman semua tahu, jangan korbankan bapak-bapak aparat yang cuma petugas kecil-kecil di Papua. Betul, ini kita harus berunding dengan pusat. Tapi pusatnya bikin telinga tuli dan perintah sama bapak-bapak aparat di sini yang kasihan. Mereka cuma laksanakan tugas, tapi mereka tidak menikmati emas Freeport. Mereka tidak menikmati emas di Blok Wabu kalau dibuka. Yang menikmati itu beliau-beliau yang pangkat bunga-bunga di sini. Bukan bunga, bintang-bintang. Yang bintang-bintang di sini. Karena Papua ini sudah dikapling-kapling, dibuka, dibagi-bagi untuk jenderal-jenderal. Jadi kita orang bilang kita bukan Papua. Tapi buktinya coba kamu masuk ke bang pohon. Nanti kan dapat pegang. Bilang penebangan liar. Karena yang punya tanah ini jenderal yang ada di Jakarta. Jenderal itu tidak pikir yang bapak-bapak di sini yang pangkat merah satu, kuning satu yang dapat tembak mati, orang tua sedih, anak istri sedih. Jenderal tidak pikir. Jenderal cuma pikir yang penting dia kaya, terus makin kaya. Jadi bapak-bapak di sini yang mungkin kolonial ke bawah itu cuma korban juga. Mereka diadu dengan kita masyarakat di sini. Uang rupiah dolar. Understand, yes? Dan ini bapak kasih tahu. Saya dulu kuliah di Solo. Peristiwa Timur Timur. Saya kebetulan dulu ketua pemuda gereja. Satu hari Minggu gereja sunyi. Karena yang di gereja di Solo itu bapak-bapak yang orang Kristen dari Kopassus, yang orang Manado, Batak. Jadi kami heran kenapa gereja kosong. Terus Bapak Pendeta ajak saya, kami ke markas Kopassus di Kartasura, Kandang Menjangan. Nah di sana kami tanya, terus mereka bilang, oh tadi malam Bapak Soeharto punya anak mantu terkepung Fretilin. Jadi kami terima kasih untuk teman-teman punya semangat. Tetap tuntutan Papua merdeka. Tidak mundur. Lebih baik kita orang maju. Berhasil, kita orang korban, tapi anak cucu merdeka. Kalau kita orang takut, contoh tahun 2000 waktu kongres, karena bapak-bapak pemimpin waktu itu takut, tidak berani umumkan merdeka, hanya umumkan pelurusan sejarah. Akhirnya dari 2000 sampai sekarang masih korban jatuh terus. Jadi jangan kita ngulang lagi kebodohan orang tua dulu bikin. Kita orang tetap nekat, damai, dan tetap tuntut merdeka, tidak undur. Saya kira itu saja. Terima kasih. Papua! 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 Terima kasih. Saya kembalikan. Bahwa polisi dengar yang rakyat Papua minta Papua merdeka. Oke, kawan-kawan yang ini dulu. Tenang. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! 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 Masyarakat Papua. Hidup. Kawan-kawan di belakang duduk.
secara kami sudah digelapkan. Belanda, Indonesia, Amerika, dan PBB. Orang Papua dianggap tidak tahu apa-apa. Manusia zaman batu yang tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Hari ini rakyat Papua dari tahun 2021, dari tahun 2001 kami sudah menolak otonomi khusus. Apa Jakarta mendengar? Merebut itu semua. Rakyat berhak merebut itu semua. Hanya penjajah. Jangan, kita bukan turis. Kita bukan tamu. Maka itu mudah jadi. Kepada rakyat Papua.